Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ainur Hasanah, mahasiswa Universitas Terbuka dalam mata kuliah studi komparatif di berbagai negara dengan NIM 021222738. Baik, saya akan menyampaikan diskusi 12 tentang sistem asesmen pembelajaran di sekolah dasar. Pada diskusi 12, ada saya akan menjawab tentang relevansi asesmen autentik. Asesmen autentik memiliki relevansi karena metode ini mencerminkan situasi dunia nyata untuk membantu siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Pada pembelajaran terpadu, yaitu mengukur pemahaman komprehensif lintas disiplin, yaitu disiplin ilmu. Kemudian lebih efektif dibandingkan tes tertulis. Itu mengukur kemampuan siswa secara lebih menyeluruh dan aplikatif. Kemudian keefektifan asesmen autentik yaitu bisa mengukur keterampilan berpikir kritis dan solusi masalah nyata. Mahasiswa diberi tugas untuk mendorong mereka memiliki atau dapat menganalisis dan mengevaluasi dalam mengembangkan solusi masalahnya. Kemudian dapat meningkatkan motivasi siswa, yaitu dengan keterlibatan siswa, maka terjadilah motivasi melalui praktik langsung. Kemudian umpan balik bermakna, yaitu penilaian berbasis kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Keempatnya yaitu gaya belajar beragam, jadi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan melalui proyek atau presentasi. Dari sisi manfaat asesmen autentik dalam pengembangan tematis, yaitu manfaatnya menghubungkan konsep dalam menerapkan konsep dari berbagai bidang secara holistik. Kemudian keterlibatan siswa, mendorong berpikir kritis dan kreatif dalam tugas. Kemudian berpikir tingkat tinggi, siswa dapat menganalisis atau mengevaluasi dan menciptakan solusi. Kemudian umpan balik bermakna bisa dilihat melalui observasi, diskusi, atau refleksi. Di sekolah saya, di mana pengalaman asesmen autentik pernah kami laksanakan pada pembelajaran di kelas dengan bidang studi IPA, yaitu tentang gaya gesek. Jadi di situ uh, melihat dari diskusi interaktif, gitu. Guru memberikan pertanyaan pemantik tentang gaya gesek, bagaimana kelereng digelindingkan di permukaan yang berbeda. Nah, itu jadi anak-anak bisa menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian melakukan percobaan kelompok, yaitu menggelindingkan kelereng di dalam kelas dan di luar kelas. Setelah itu anak-anak mendapatkan hasil dari praktek tersebut, dari percobaan tersebut, kemudian mereka bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi. Di setiap kelompok memberikan
hasil atau menyampaikan hasil dan mempresentasikan temuan mereka. Kemudian baru mereka juga bisa melihat dari video pengamatan, yaitu sebagai contoh gaya GC yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil presentasi tadi dapat diambil penilaian mulai dari proses sampai dengan hasil. Dari penilaian proses formatif, guru dapat mengobservasi bagaimana keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Kemudian melihat kerapihan dan kejelasan lembar kerja siswa. Itu dapat dilihat atau dapat dinilai oleh guru tentang penilaian proses formatif. Kemudian ada penilaian hasil atau sumatif. Itu bisa dilihat dari kualitas presentasi kelompok siswa, bagaimana cara menyampaikan presentasi tersebut. Berikutnya yaitu penilaian hasil dari tugas individu. Itu pekerjaan rumah yang memang harus dikerjakan dari pembelajaran IPA di kelas. Dampak dari asesmen autentik yaitu pemahaman holistik, penerapan teori dalam situasi konkret. Kemudian keterampilan kritis. Siswa dapat mengembangkan atau menganalisis dan dapat mencari solusi untuk pemecahan masalah. Ketiganya, keterlibatan tinggi. Dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dari penilaian atau asesmen autentik tersebut. Kesimpulan dan manfaat dari asesmen tersebut dapat dilihat ke satu, keterlibatan siswa. Asesmen autentik dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi. Kemudian koneksi dunia nyata dapat menghubungkan konsep dengan aplikasi praktis, ya, teori dan praktek langsung. Kemudian pengembangan keterampilan dapat mendorong siswa berpikir kritis melalui diskusi dan eksperimen. Kemudian umpan balik efektif itu dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa secara holistik. Demikian paparan dari diskusi 12 tentang asesmen. Dari saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.